Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga di hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Yang paling penting jaga kesehatan, ya, jaga imun, ya, makan yang banyak, kemudian pikirannya jangan terlalu terbebani dengan segala kegiatan, walaupun mungkin kegiatan pembelajaran daring ini buat kalian jenuh, kadang-kadang ya kangen pengen ngumpul di sekolah bareng temen, tapi kita syukuri ya karena sekolah kita juga sedang direnovasi, jadi kemungkinan sampai akhir semester nanti, paling tidak paling cepat itu nanti sampai bulan November kita baru bisa masuk ke sekolah ya, atau mungkin bahkan di tahun ajaran baru nanti kita baru bisa masuk sekolah. Tapi ini yang perlu kita sikapi adalah di musim pandemi ini, mari kita jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Nah, jangan keluar rumah kalau tidak penting banget lah. Jadi tetap dalam rumah, tetap beraktivitas ya, tetap beraktivitas, keluar keringat, olahraga ya, biar kita tetap sehat. Baik, melanjutkan materi yang lalu, kita di pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai benua Asia dan benua Amerika ya. Jadi kalau kalian di rumah ada buku, boleh dibuka halaman 12. Hari ini kita halaman 11. Hari ini kita akan membahas mengenai benua Eropa ya. Jadi kan di dunia ini ada 5 benua yang ditinggali oleh manusia ya. Di mana yang pertama adalah benua Asia, itu benua paling luas, lalu kemudian benua Amerika, lalu ada benua Eropa, lalu ada benua Afrika dan benua Australia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai benua Eropa ya. Benua Eropa ini, negara-negara Eropa ini sangat terkenal ya, karena banyak negara-negara maju itu berada di benua Eropa. Contoh ada Spanyol, ada Italia, ada Perancis, ada Inggris ya, dan lain sebagainya. Negara-negara maju itu ada di benua benua Eropa ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian bisa lihat di halaman 11 kalau kalian di rumah sudah ada buku ya, atau kemarin mungkin download buku, atau mungkin bisa dilihat di share screen ini. Benua Eropa itu merupakan benua yang menjadi satu dengan benua Asia sebenarnya. Jadi antara benua Eropa dengan benua Asia itu terpisah karena perbedaan ras dan perbedaan budaya. Kalau daratannya itu menjadi satu ya. Daratannya menjadi satu. Mereka hanya dipisahkan dibatasi oleh pegunungan ya. Pegunungan. Baik, benua Eropa itu dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut sebagai benua biru. Yang pertama, karena mayoritas penduduk Eropa memiliki adalah ras Kaukasoid ya, mereka itu ras kulit putih dan mereka mayoritas matanya berwarna biru ya, matanya berwarna biru. Jadi mereka dijuluki sebagai benua benua biru. Kalau Asia kan dijuluki sebagai benua kuning ya, karena mayoritas penduduknya adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu ras berkulit kekuning-kuningan ya, kayak orang Cina, orang Korea, Jepang ya. Termasuk kita ini ras Mongoloid ya. Lalu kalau di benua Eropa adalah ras Kaukasoid, ras kulit putih. Jadi orang kulit putih itu beda dengan kulit kuning ya. Antara orang-orang Inggris dengan orang Korea kan beda ya. Kalau orang Inggris, orang-orang Kaukasoid, orang Eropa, itu mereka ketika terkena sinar matahari biasanya kulitnya berwarna bintik-bintik kemerah-merahan. Nah, itu karena mereka berkulitnya kulit putih ya. Lalu alasan yang kedua kenapa mereka disebut sebagai benua biru, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru. Jadi mereka itu memiliki kejayaan ya, memiliki kejayaan di masa lalu, bahkan sampai sekarang banyak negara-negara maju di sana. Kalau di masa lalu kita mengenal kekaisaran Romawi ya. Romawi itu kan di Eropa ya. Ada Romawi Barat, Romawi Timur ya. Romawi Timur itu ada di ibu kotanya di Konstantinopel yang sekarang berubah nama menjadi Istanbul, Turki ya. Kemudian ada Romawi Barat itu yang beribu kota di Roma, Italia. Itu dulu kerajaan yang berkuasa selama ratusan atau ribuan tahun bahkan ya, sebagai kerajaan besar ya, kerajaan Romawi. Baik, lalu benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu dengan benua Asia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan yang disebut pegunungan
Ural ya. Namun Eropa dan Asia ini masing-masing dianggap sebagai benua yang berbeda. Alasannya karena kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda, rasnya juga berbeda ya. Nah, sehingga walaupun masih satu daratan, kedua negara itu keduanya dibedakan menjadi dua benua ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah benua Afrika ya. Kemudian ini benua Asia ya, ini Eropa. Ini masih satu daratan ini. Ya, masih satu daratan. Nah, ini pegunungan Ural ya. Baik, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur ya. 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Nah, ini bujur baratnya di sini nih. Ya, ini bujur barat sampai dengan 80 derajat bujur timur. Lalu terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jadi semua negara-negara di benua Eropa itu mereka adalah ada di bumi bagian utara. Jadi mereka di sebelah utaranya garis khatulistiwa. Kalau Indonesia itu kan tepat di garis khatulistiwa ya, garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Kalau di benua Eropa itu semuanya di bumi bagian utara. Nah, bumi bagian utara. Yang menarik, dalam segi waktu, bumi bagian utara ini memiliki waktu siang yang lebih lama daripada bumi bagian selatan. Ya, bumi bagian, makanya di Eropa itu waktu siangnya lebih lama daripada waktu malam. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita kan relatif imbang ya antara siang dan malam ya, karena kita terletak di garis khatulistiwa. Jadi siang dan malamnya relatif sama. Nah, berdasarkan letak itu, iklim di benua Eropa adalah iklim subtropis dan sedang. Ya, subtropis dan sedang itu gimana? Ya, kalau kita kan iklimnya tropis. Kita cuma ada kenal musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di Eropa tidak. Mereka ada mengenal empat musim, ya, yaitu musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Ya. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Jadi satu tahun ada 4 musim. Ketika musim dingin itu akan turun salju ya. Setelah turun salju nanti akan ada musim semi ya. Setelah musim semi nanti akan ada musim panas. Setelah musim panas ada musim gugur gitu. Setiap tahunnya seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia tidak kenal salju. Di Indonesia yang ada salju pada musim tertentu itu di puncak tertinggi di Indonesia, yaitu di puncak Jayawijaya, yaitu di Pegunungan Jayawijaya ya, Papua ya. Puncak Jaya Papua. Nah itu ya. Nah ini karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, ya, musim gugur dan musim dingin. Ini ada sedikit informasi wawasan bahwasanya benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan ya. Vatikan ini merupakan satu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Pemimpinnya namanya Paus. Luas Vatikan ini hanya 0,44 km persegi. Ya, jadi nggak ada setengah kilometer persegi. Jadi sangat kecil negaranya. Kalau dibandingkan Tanjung Mas Makmur masih besaran Tanjung Mas Makmur. Ya, dibandingkan desa Tanjung Mas Jaya masih besar desa Tanjung Mas Jaya. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Mesuji Timur, masih jauh lebih besar Mesuji Timur. Jadi negara paling kecil di dunia yaitu Vatikan ya, namanya Vatikan. Nah, ini luas benua Eropa itu 10.355 km persegi ya. Nah, secara geografis berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Asia di timur ya. Nah, itu mengenai negara Eropa. Nah, ini nih ya, negara Eropa ya. Ini Asia, kemudian ini negara Eropa yang warnanya kuning, orange, dan merah. Ini adalah negara Eropa. Di sini ada Rusia. Rusia ini sebagian besar wilayahnya masuk ke benua Asia, tapi ibu kotanya Moskow itu berada di Eropa, sehingga ya Rusia dianggap sebagai negara Eropa. Nah ini ya negara-negara anggota Uni Eropa ya, dan tahun bergabungnya. Baik, seperti di benua lainnya,
negara Eropa itu juga dibagi menjadi regional-regional lagi ya. Kalau di Asia itu ada Asia Tenggara, ya kita kenal, negara kita termasuk Asia Tenggara ada 10 negara. Kemudian ada Asia Timur, ada Jepang, ada Cina, ada Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, itu negara-negara Asia Timur ya. Kemudian ada Asia Barat atau kita kenal dengan Timur Tengah ya. Kemudian ada Asia Selatan, di antaranya ada India dan lain sebagainya ya. Nah, di Eropa juga dibagi, ada Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Nah, nanti untuk kegiatan di rumah ya, silahkan kalian cari lebih lanjut mengenai benua Eropa ya. Dan saya minta kalian menuliskan nama-nama negara benua Eropa ya. Bukannya itu kemarin udah, Pak? Kemarin udah, Pak. Oh, benua Eropa sudah ya? Sudah. Benua Eropa juga sudah ya? Oke. Kalau sudah berarti nanti tinggal dikumpulkan. Oke, untuk tugas nanti silakan dikumpulkan ketika kita akan UTS nanti ya. Akan saya beritahu waktunya ketika sudah akan UTS. Nanti tugas pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kalian tulis judulnya ya, termasuk yang tugas menggambar benua ya. Itu kan ada tugas pertemuan keberapa? Kedua kalau nggak salah kemarin. Itu nanti dikumpulkan. Nah, pengumpulannya biar nggak berkerumun, nanti dikumpulkan ke rumah teman kalian yang paling dekat dengan sekolah. Misalkan ada teman kalian yang rumahnya TR1, ini kan paling dekat ya. Kumpulkan ke rumah teman kalian itu, silakan dikoordinir oleh ketua kelasnya dan temannya yang paling dekat itu. Nanti kemudian temannya yang dekat dengan sekolah itu ngumpul ke sekolah ya, ke rumah saya di sekolah ya. Seperti itu. Baik, ini mengenai negara benua Eropa. Setelah benua Eropa kita lanjut, kalau sudah dikerjakan itu kita lanjut ke benua Afrika selanjutnya ya. Nah, benua Afrika ini kalau kalian suka nonton TV di channel National Geographic atau di National Geographic Nat Geo Wild ya, itu banyak syuting kontennya itu diadakan di Afrika karena di sana masih banyak beragam jenis fauna atau hewan ya, sehingga ketika acara-acara National Geographic mereka banyak diliput di benua Afrika. Baik, benua Afrika ini merupakan benua yang dikenal sebagai benua hitam ya, benua hitam. Kenapa benua hitam? Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam atau ras benua Eropa itu disebut sebagai ras Negroid. Ya, mungkin kalian sering tuh waktu SD dulu diomong kalau yang kulitnya hitam diomong negro gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan saudara-saudara kita yang dari benua Afrika ya, itu kan banyak yang jadi pemain bola ya. Kalau kalian suka nonton bola ya, di liga benua Eropa itu banyak sekali ya. Kalau kalian lihat kemarin yang menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Italia ada Romelu Lukaku ya, dia keturunan dari Afrika. Kemudian di gelandang Chelsea itu ada N'Golo Kante, itu kulitnya hitam ya, itu orang dari Afrika juga, keturunan dari Afrika ya. Striker Arsenal ya tadinya tuh Aubameyang itu juga dari Afrika. Kalau di Indonesia banyak sekali ya yang berkarir sepak bola di Indonesia, orang-orang dari benua Afrika, bahkan beberapa dinaturalisasi ya, kayak Victor Igbonevo itu kan dulu dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu merupakan ras dari orang Afrika yang dikenal sebagai ras Negroid ya. Jadi kalau Asia adalah ras Mongoloid, kalau nanti dulu papa masih sekolah saya ya. Kalau Eropa itu Kaukasoid, kemudian kalau Afrika itu adalah Negroid ya. Ini Negroid. Kalau di benua Amerika suku aslinya adalah suku Indian ya, ada suku Indian, ada suku Apache ya, dan lain sebagainya. Lalu
Afrika ini secara astronomis terletak di antara 17 derajat bintang barat sampai 52 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan ya. Jadi ini berada di bumi bagian utara sampai selatan ya. Salah satu negaranya yang terkenal adalah Mesir. Kalau kalian pernah dengar kisah tentang Fir'aun ketika kalian ngaji dulu ya, Fir'aun. Nah, Fir'aun ini kan letaknya di Mesir, di benua Afrika. Nah itu. Banyak di Afrika itu juga negara-negara Islam ya, terutama Mesir, kemudian ada Libya, ada Maroko ya, kemudian Tunisia. Itu negara-negara Afrika yang mana di sana banyak penduduknya Muslim ya, seperti kita di Indonesia. Nah kalau iklim ya, iklim di Afrika itu berbeda-beda ya. Ada yang beriklim tropis, ada yang beriklim subtropis ya. Ada yang sedikit di negara Afrika yang bagian utara ya, itu beriklim subtropis ya. Seperti Maroko di bagian utara itu sedikit beriklim subtropis. Nah ini petanya ya, peta negara Asia, peta negara Afrika, peta-peta benua Afrika. Ya, di paling selatan ini ada Afrika Selatan, lalu ini ada Mesir ya, di sini Mesir berbatasan dengan Laut Merah, ini Arab Saudi ya. Kemudian ini ada Tunisia, ini ada Maroko. Nah ini kan negara-negara yang bagian utara ini kan sudah berbatasan dengan Eropa. Ini Eropa, ini Spanyol ya, Spanyol. Kemudian turun. Nah ini batas-batasnya tadi ya, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan. Di sebelah selatannya ini Samudra Hindia, kemudian Samudra Atlantik ya. Kemudian di sini Laut Merah. Nah ini yang lebih jelas nih gambarnya mengenai peta negara Afrika. Nah itu sedikit mengenai negara Afrika. Kalian bisa cari dari berbagai sumber. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, ini sebagai kegiatan tambahan tugasnya, nanti silakan kalian lihat dan tulis negara-negara di benua Amerika ya. Ini ya, ada benua Afrika, benua Afrika ada Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Negara-negaranya apa saja nama negaranya. Nanti silakan ditulis di buku ya. Ditulis tugas pertemuan. Ini pertemuan keberapa? Kelima ya. Pertemuan kelima ya. Nanti ditulis. Silakan di buku kalian tugas pertemuan kelima tanggal 18 Agustus 2021 ya. Nah, tulis benua Afrika, negaranya apa saja. Afrika Utara, negaranya apa saja. Afrika Tengah, apa saja. Afrika Selatan, apa saja ya. Afrika Barat, mana saja negaranya. Afrika Timur, apa saja. Ada 40, kalau nggak salah 48 sampai 50-an negara yang menjadi negara-negara di benua Afrika. Nanti silakan kalian tulis ya. Setelah itu nanti dikumpulkan ketika kita sudah menjelang ujian tengah semester. Jangan ditunda-tunda mengerjakannya ya. Mentang-mentang ngumpulnya masih nanti, kalian nanti ngerjainnya nanti dikerjakan sekarang ya. Kerjakan sekarang, karena nanti kalau numpuk-numpuk IPS nanti sampai UTS misalkan ada 10 tugas, matematika 10 tugas, kita punya 10 mata pelajaran, ada masing-masing 10 tugas, ada 100 tugas. Kalian nanti susah ngerjainnya kalau udah mengumpul ya. Susah ngerjainnya kalau sudah mengumpul. Jadi segera dikerjakan. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan, silakan. Tidak, Pak. Tidak? Enggak. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi ya. Tugasnya ini ya. Tugasnya nanti saya screenshot, saya kirimkan ke grup WA.
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dari saya ya. Mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.